she doing? Sebuah danau tenang di pedalaman berubah jadi lokasi teror ketika seekor buaya raksasa pemangsa manusia mulai meneror penduduk sekitar. Seorang ahli paleontologi, seorang polisi lokal, dan seorang pemburu eksentrik bergabung untuk menyelidiki dan menghentikan makhluk mengerikan itu. Tapi mereka segera menyadari, sang predator jauh lebih besar dan lebih cerdas dari yang mereka bayangkan. Seperti apa ceritanya? Tonton terus video ini. Di awal film, kita dimanjakan dengan pemandangan pedesaan Maine, di bagian negara Amerika. Seorang petugas ikan dan perburuan lokal, Walt Lawson sedang menyelam di danau yang luas. Sementara rekannya, Sheriff Hank Cale, menunggu di perahu sambil mengunyah makanan ringan. Saat Lawson mengintip ke dalam lubang di kedalaman, dia didekati dan diserang dari belakang oleh predator yang belum dapat kita lihat. Sheriff kemudian melihat rekannya saat diseret melintasi permukaan air dengan cepat. Tiba-tiba sebuah tabung oksigen muncul terombang-ambing di permukaan diikuti oleh Lawson yang berpegangan pada sisi perahu. Dia ditarik ke atas oleh Sheriff yang terkejut menemukan kaki Lawson telah digigit seluruhnya. Adegan berpindah di Museum Sejarah Alam Amerika. Ahli paleontologi Kelly Scott sedang menganalisis sebuah fosil. Namun, dia tiba-tiba mengalami kesulitan bernapas, yang ternyata, dia mengingat kekasihnya yang kini telah meninggalkannya. Dia lalu dihibur oleh seorang rekannya yang kemudian kita ketahui sekarang sedang berkencan dengan mantan Kelly. Di adegan berikutnya Kelly akan dikirim ke Danau Black Lake oleh bosnya. Sebuah gigi yang ditemukan dari serangan di awal film telah menunjukkan kemiripan aneh dengan fosil dinosaurus. Meskipun enggan karena takut akan alam liar, Kelly tidak diberi pilihan selain melanjutkan misi tersebut. Sebagai hasilnya, kita segera melihatnya terbang di udara di atas area hutan di Morgan, Maine. Yeah, that's fine. Thank you. What did he say? Just kind of gurgled. He was pretty much dead. Kelly lalu bertemu dengan sheriff lokal Hank Cale dan diberi gigi untuk dianalisis. Dia mengidentifikasinya sebagai reptil. Dia kemudian ditunjukkan tubuh korban Lawson dan terkejut dengan keadaannya. Dia meminta untuk bergabung dengan ekspedisi ke danau. Kemudian sheriff dan wanita dari New York itu mulai mengemasi barang untuk mempersiapkan petualangan mereka. Di sini Kelly diperkenalkan dengan petugas perikanan dan perburuan lainnya, Jack Wells. Mereka memulai dengan langkah yang salah, karena Kelly menuduhnya mengguruinya. Seorang wanita yang eksentrik kemudian menyela. Ahli paleontologi itu lalu menunjukkan rasa menggelikan, melihat betapa cepatnya kepala kedua pria itu menoleh, karena kehadiran wanita tersebut. Why do you have to supersede? Maybe I might be... Ma'am, finding expedition. Yes, I know that. I appreciate you trying to help. Is it true you're going to look for some kind of monster in Black Lake? It's nothing to worry about. Oh, please. Dalam perjalanan ke danau, rombongan tim berhenti di sebuah rumah penduduk setempat, Nyonya Bitchkerman. Mereka ingin mencari tahu apakah dia tahu sesuatu tentang kematian di danau. Pertama-tama mereka bertanya tentang suaminya, dan mendapati bahwa dia sudah meninggal. Nyonya Bitchkerman mengaku telah membunuhnya sendiri sebagai bentuk belas kasihan atas permintaannya. Namun, dia dengan tegas membantah keterlibatan predator misterius atau bahkan mengetahui tentang hal itu. Di danau, bersama dengan sejumlah staf pendukung dari Departemen Sheriff, kelompok itu mulai mendirikan kemah. Kelly mengungkapkan kekhawatirannya pada perilaku para pria tersebut kepada seorang sheriff wanita, tetapi diabaikan. Dia kemudian terus berdebat secara verbal dengan Jack Wells yang sinis, mengapa dia ada di sana dan bagaimana dia akan mengatasi ekspedisi tersebut. Dia bercanda dengannya tentang ketidaksukaannya terhadap nyamuk dan perawatannya terhadap kukunya. Nobody likes Look at mosquitoes. your fingernail. What's wrong with my fingernails? Examine a tooth. And what are you doing out here on the lake?
Oh, Hector Sear. Kemudian orang berikutnya yang bergabung dengan tim adalah Hector Sear, seorang penggemar buaya. Dia mengatakan kepada mereka dia ada di sana untuk membantu mereka menemukan binatang itu. Anggota kelompok lainnya menyatakan keraguan bahwa seekor buaya dapat melakukan perjalanan sejauh ini ke utara, tetapi Hector tetap yakin bahwa inilah yang ada di balik serangan tersebut. Meskipun faktanya buaya itu harus berenang melalui lautan untuk sampai ke sini. Mereka berempat lalu bepergian dengan kano. Di danau, mereka terus bertengkar dan berdebat. Tak lama kemudian, mereka menyaksikan gerombolan ikan bertengger dalam panik. Beberapa detik kemudian, kano yang membawa Kelly dan Sheriff terbalik oleh kekuatan yang tidak diketahui dan tidak terlihat. Mereka berdua berebut untuk naik ke bagian bawah kano dengan putus asa, untuk menjaga kaki mereka keluar dari air. Mereka berhasil kembali ke pantai dengan keadaan basah kuyup. Di camp, Hector menemukan jari kaki yang terputus di semak-semak. Ini dia tunjukkan kepada Sheriff sebagai bukti kehadiran buaya. Saat malam tiba, sebagian tim Hector mengadakan pesta dan terlihat menari mengikuti musik di salah satu tenda yang lebih besar. Di luar, hubungan antara Jack dan Kelly mulai berkembang. Dia menceritakan kepadanya sebuah kisah masa kecilnya di lokasi yang sama, saat melempar batu. Jack membujuknya untuk tetap di pantai, tetapi dia menolak. Dia kemudian berbagi rincian perpisahannya baru-baru ini dengan kekasihnya dan menegaskan kembali komitmennya terhadap misi mereka, yang tampaknya memenangkan hatinya dalam proses tersebut. what are you doing out here? Dating my boss. I'm not making it up. Really do want to be a part of this. 7 a.m. Thank you. Night. Thank you. Saat tengah malam, di semak-semak, Hector sedang mengatur perangkap pegas. Namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh Sheriff yang jelas-jelas tidak senang tentang ini dan menyuruhnya untuk berhenti. Keduanya berdebat tentang hal itu hingga Jack dan Kelly menghampiri mereka. Sebelum Sheriff dengan marah pergi, dia jatuh ke dalam perangkap lain yang sebelumnya telah digali oleh anggota timnya sendiri atas perintah musuh barunya si manusia buaya Hector. Keesokan harinya di danau, Hector dan Jack mengenakan pakaian renang dan menyelam untuk mencari binatang itu di permukaan. Sheriff, wakilnya, dan Kelly sedang mengobrol. Tiba-tiba perahu mereka ditarik dengan cepat, mendorong Kelly dari perahu ke dalam air. Setelah melihat sekelompok ikan bertengger mulai panik di dekatnya, dia juga melakukannya. Namun dia segera ditangkap oleh Hector dan berhasil kembali dengan selamat. Beberapa detik kemudian, predator yang belum terlihat itu muncul dari air menggigit kepala wakil Sheriff hingga tewas seketika. You see it? I saw something. Sekembalinya di perkemahan, Hector mencoba berteman dengan Hank Kale, namun Sheriff menolak dan berjalan pergi. Saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba terjerat tergantung melalui perangkap lain yang dipasang Hector. Begitu dia diturunkan, dia mengejar Hector dengan tongkat, tetapi dengan cepat diganggu oleh beruang yang keluar dari hutan. Beruang yang menggeram itu tidak menjadi ancaman, karena dengan cepat, binatang itu ditangkap di rahang oleh seekor buaya besar yang muncul dari danau. Beruang itu diseret dan masuk ke air keruh oleh reptil besar, membuat semua orang di sana tercengang melihatnya, dan percaya bahwa monster itu adalah buaya. Malam harinya, permusuhan antara Hector dan Hank terus tumbuh. Sang naturalis itu mengatakan kepada petugas penegak hukum itu bahwa dia ahli dalam karate. Sheriff menanggapi ini dengan meninjunya. Hector jelas kesal dengan ini, terutama karena dalam karate, Jack memisahkan mereka dan mengatakan untuk Sheriff pergi, sebelum memulai perkelahian. Hari berikutnya, tim Sheriff, Jack dan Kelly melanjutkan pencarian mereka dengan helikopter. Mereka menuju ke sebuah teluk yang telah diidentifikasi Hector sebagai rumah buaya. Di sana mereka menemukan kepala deputi Jack yang terpenggal, kemudian melihat reptil di dekatnya melalui teropongnya. Reptil itu sedang diberi makan sapi perah yang ditutup matanya oleh penduduk wanita tua yang tinggal di tepi danau. What is she doing?
Nyonya Bitchkerman ketika diinterogasi, dia mengatakan kepada tim bahwa dia telah memberinya makan selama 6 tahun, setelah hewan itu mengikuti suaminya pulang dan dia terus melakukannya, meskipun faktanya dia sekarang mengakui bahwa buaya itulah yang telah membunuh suaminya. Sementara itu di tempat lain, seorang deputi wanita memprotes Hector yang mengenakan pakaian selamnya untuk memasuki air di teluk. Namun, ia mengabaikannya dan terjun ke dalam. Tak disangka, buaya itu segera melihatnya dan mulai perlahan mendekatinya. Hector mundur dengan hati-hati ke arah helikopter dan memerintahkan deputi itu untuk menyalakan mesin. Di detik terakhir, dia menggunakan perahu karet untuk mengalihkan perhatian binatang itu dan melompat ke atas. Namun binatang itu berusaha meraih helikopter dan menempel pada mulutnya. Dengan bantuan beberapa tembakan dari pistol deputi, mereka berhasil membebaskan diri dan berhasil kembali dengan selamat. Setelah kembali dengan selamat di perkemahan, Jack menegur Hector atas tindakannya, mengatakan kepadanya bahwa dia membahayakan orang lain. Namun dia mengaku berhasil lolos hanya karena buaya baru saja memakan sapi utuh. Kelompok dari mereka berdebat tentang langkah selanjutnya. Hector sangat mendukung untuk membius buaya setelah memancingnya ke darat. Di sisi lain, Jack menentang gagasan untuk menangkapnya hidup-hidup, tetapi Kelly mencoba meyakinkannya sebaliknya. Akhirnya mereka setuju dengan rencana Hector, tetapi dengan pilihan untuk membunuh buaya jika terjadi kesalahan. Mereka kemudian menuju ke rumah Nyonya Bitchkerman untuk menangkap seekor sapi, untuk memancing predator. Adegan lalu memperlihatkan Hector mengoperasikan helikopternya, dengan sapi yang terikat berayun di bawahnya dengan tali kekang. Umpan yang hidup itu, meronta-ronta dicelupkan ke dalam dan keluar dari air untuk menarik perhatian buaya. Proses itu hingga malam tiba, namun ini terbukti sebagai taktik yang tidak berhasil. Tim baru saja akan menyelesaikan semuanya ketika situasi berubah dan serangan terlihat di layar radar. Hector menggiring buaya itu ke tepi danau dan anggota tim lainnya mengarahkan senjata bius mereka ke arahnya dengan satu tembakan mengenai sasaran. Namun dalam proses tersebut, Hector kehilangan kendali atas helikopter dan jatuh ke dalam air. Untungnya dia mampu melepaskan diri dari kokpit dan berdiri di atas bangkai helikopter yang sebagian tenggelam. Sambil merenungkan langkah selanjutnya, beberapa detik kemudian buaya itu menerjang Sheriff yang posisinya di tepi air. Ia merayap ke pantai menjatuhkan Kelly dengan ekornya yang sekarang terisolasi. Dia menemukan dirinya dalam posisi rentan terpisah dari yang lain. Atas saran Hector dia memutuskan untuk berenang ke arahnya untuk melarikan diri dari cengkeramannya. Buaya itu mengejar di bawah air. Untungnya Kelly mampu menghindari pengejarannya yang penglihatannya kurang jelas, tetapi pergelangan kakinya tersangkut di tumbuhan di bawahnya. Buaya itu melihatnya dan mencoba menyerang, tetapi hanya berhasil menggigit tiang kayu. Ini memberi Kelly kesempatan untuk melarikan diri dan berhasil mencapai helikopter. Setelah jeda singkat, buaya itu muncul kembali di bawah helikopter dan melanjutkan serangannya. Tetapi akhirnya menjebak dirinya sendiri di dalam kokpit helikopter. Sekarang binatang itu terjebak dan perlahan tertidur di bawah pengaruh obat penenang. Kelompok itu mulai berdebat apakah itu harus dimusnahkan, dan Sheriff dengan jelas mendukung langkah dramatis ini. Jack juga tampaknya di pihaknya. Ketika Kelly memohon Jack untuk tidak menembak, dia mengabaikannya dan menembaknya. Tetapi untungnya itu hanya dengan anak panah bius penenang lainnya. Pada titik ini secara mengejutkan buaya lain muncul keluar dari air dan menarik salah satu kaki Hector yang satu, namun ia berhasil lolos. Buaya itu muncul kembali dan kali ini dengan cepat Sheriff menembaknya dan membunuhnya. Back to one. We, trapped him with our chopper. Di akhir film, Jack menawari Kelly tumpangan saat kisah asmara di antara mereka tampak bersemi. Sementara itu di rumah Nyonya Bitchkerman, kita menemukannya di ujung dari dermaga yang sedang memberi makan roti ke sejumlah bayi buaya kecil.
Di tempat lain, di jalan raya, kita dapat asumsikan sebagai salah satu induk mereka sedang diangkut dengan diikat ke truk untuk penelitian lebih lanjut. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan rekap alur film lainnya di channel ini. Pilih tanda like bila suka video ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di video rekap film lainnya.